umum, virus penyebab SARS, MERS, dan COVID-19 punya kesamaan. Mereka terdiri dari selubung protein, RNA, dan duri-duri protein. Saat virus masuk ke dalam tubuh melalui hidung atau mulut, ia akan mencoba memasuki sel di saluran pernapasan. Duri-duri proteinnya kemudian menancap di sel. Virus lalu mereplika diri dengan cepat dan membajak RNA sel untuk menduplikasi RNA-nya sendiri. Saat menyerang saluran pernapasan atas, virus menyebabkan pasien batuk dan demam ringan. Pada saat bersamaan, sistem imun tubuh sedang berusaha melawan virus dengan menghasilkan sel interferon. Namun sel ini tak selalu tepat sasaran. Jika sel yang terinfeksi terlalu banyak, interferon justru berisiko merusak sel secara keseluruhan. Saat virus menang melawan imunitas di sistem pernapasan atas, virus mulai turun menyerang paru-paru. Serangan virus ini menghambat kerja 600 juta alveoli di paru-paru. Alveoli adalah balon-balon kecil yang berperan dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam aliran darah. Saat virus menyerang alveoli, ia akan menyebabkan peradangan. Alveoli akan dipenuhi lendir sehingga suplai oksigen ke darah pun terhambat. Pada fase ini, pasien akan mengidap pneumonia yang semakin parah. Peradangan yang semakin parah juga menyebabkan paru-paru dipenuhi cairan. Akhirnya, pasien pun harus mendapat bantuan ventilator untuk bisa bernapas. Hai guys, jadi itu beberapa cuplikan mengenai webinar kelompok 1 KKN Daring IAIN Jember 2020. Nah, sebelumnya aku mau kenalan dulu nih ke kalian semua. Perkenalkan, nama aku Nafiatul Azizah dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tadi kan webinarnya membahas tema yaitu edukasi pencegahan COVID. Kenapa sih kita pilih tema itu? Karena sekarang ini kan kita dalam keadaan pandemi ya. Jadi coronavirus ini digolongkan pandemi dikarenakan tersebar dan juga belum ada obatnya. Tersebarnya itu nggak cuma di Indonesia aja loh, tapi di seluruh dunia. Jadi negara-negara lain pun sekarang mengalami pandemi. Nah, karena ini berbahaya banget dan juga belum ada obatnya, dari webinar tadi tuh dijelaskan pencegahan dasar untuk coronavirus seperti sering cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker ataupun pakai face shield. Dari pencegahan dasar itu kan kita tahu nih bahwa kita tuh jangan sampai sering-sering keluar, sering-sering kontak fisik dan ke tempat-tempat ramai yang memungkinkan kita untuk tertular dan juga menulari orang lain. Dan juga tadi di dalam video dijelaskan juga bagaimana sih sistem coronavirus di dalam tubuh kita, yaitu pertama mungkin corona itu masuknya lewat hidung ataupun lewat mulut dan akhirnya menyerang kekebalan imun kita, dan juga corona ini menyerang pernafasan sehingga kita itu merasakan sesak nafas sampai penyakit pada paru-paru ya. Terus alveolus kita tuh bisa berair dan juga kita akan batuk-batuk ringan, badan terasa meriang, dan itu semua bisa berujung kematian karena corona ini emang belum ada obatnya. Jadi ini tuh bahaya banget, jangan sampai kalian meremehkan virus ini dan taati anjuran pemerintah untuk stay at home. Kalau emang kalian gak penting-penting banget, jangan keluar, dan juga tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, cukup itu yang dapat aku sampaikan dan aku share ke kalian hari ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian, terutama tentang edukasi pencegahan coronavirus disease 2019 ini. Dan cukup dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.